Anda kembali di Breaking News Metro TV. Salah satu korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta harus dipindahkan ke Rumah Sakit Yarsi dari Rumah Sakit Islam Jakarta karena mengalami luka yang cukup berat. Orang tua korban pun tak kuasa menahan tangis melihat kondisi korban yang sudah tidak berdaya. Kuat ya, ngebut aja dah. Saya cuma dipotong. Tangis orang tua siswa SMA Negeri 72 Jakarta bernama Fadel pecah saat melihat korban dalam kondisi tak berdaya usai terkena ledakan di sekolah. Korban atas nama Fadel dipindahkan ke Rumah Sakit Yarsi untuk menjalani CT scan mengingat kondisinya yang terluka parah terutama di bagian kepala. Sebanyak 54 orang diketahui menjadi korban luka-luka akibat ledakan tersebut dan seluruh korban segera dilarikan ke dua rumah sakit utama yakni RS Islam Cempaka Putih dan RS Yarsi. Sementara itu, Nur Azam Adinata salah satu siswa korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang dibawa ke Rumah Sakit Cempaka Putih Jakarta mengalami luka pada bagian kepala dan lengan. Azam mengatakan ledakan terjadi pada saat jemaah tengah melaksanakan sholat Jumat di dalam masjid yang ada di daerah sekolah. Saat tengah khusyuk mendengarkan khutbah Jumat, tiba-tiba terjadi ledakan hebat yang membuat para jemaah panik dan terkapar. Itu baru doa. Nah, baru selesai doa itu tiba-tiba ada suara ledakan. Terus di situ di dalam masjid udah full sama asap, udah tebal banget asap. Terus kita langsung lari keluar. Ini berarti belum dimulai sholat Jumat? Belum, itu baru selesai doa. Baru selesai doa? Iya. Nah itu ledakannya dari mana deh? Itu kurang tahu. Kurang tahu. Terus berapa orang yang dibawa ke sini? Banyak sih. Kurang tahu tempatnya berapa tapi banyak. Tapi memang yang paling parah yang kalau adik sendiri ada di paling depan atau di paling belakang? Saya masuknya paling belakang tapi nggak terlalu belakang. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemprov Jakarta akan menanggung biaya pengobatan korban ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Pramono Anung meminta seluruh korban ditangani dengan baik. Dalam keadaan yang seperti ini, pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kami segera, tadi saya sudah ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, dan juga ada Wali Kota, saya minta untuk semuanya ditangani secara baik. Hingga malam tadi 21 korban yang mengalami luka ringan telah diperbolehkan kembali pulang, sementara sebanyak 33 korban lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit, termasuk terduga pelaku. Tim Liputan Metro TV. Kita akan kembali terhubung dengan jurnalis Metro TV Nurul Zenita untuk mengetahui kondisi terkini di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Nurul, selamat siang. Apa saja yang disampaikan Kapolri usai mengunjungi korban di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih? Ya, selamat siang Valeri dan juga pemirsa. Tadi dari hasil konferensi pers atau keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dapat kita ketahui bahwa total sampai sejauh ini ada 29 korban yang masih dirawat di 3 rumah sakit yang berbeda, yaitu di Rumah Sakit Yarsi, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, dan juga di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Ada 14 korban yang dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, 12 lainnya di Rumah Sakit Yarsi, dan 1 orang korban lainnya di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Dan untuk kondisi korban yang ada di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ini, 12 korban masih dalam perawatan di ruang dirawat inap, dan 2 korban lainnya ini masih menjalani perawatan di ICU. Sedangkan 29 korban ini sudah pulang dari Rumah Sakit Islam Jakarta
Jakarta Cempaka Putih. Tadi dari konferensi pers juga kami ketahui bahwa mayoritas korban yang dilarikan ke rumah sakit ini memang masih berusia anak-anak atau masih berusia remaja, dan proses penanganan luka-lukanya pun bisa dikatakan lebih cepat ketimbang umur-umur lainnya. Dan juga tapi dari 2/3 korban yang dilarikan ke rumah sakit ataupun yang masih di rumah sakit menjalani perawatan di rumah sakit ini masih mengalami gangguan pendengaran. Selain itu di rumah sakit di 3 rumah sakit yang menjadi tujuan dari korban-korban ini, salah satunya di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ini terdapat posko trauma healing yang juga bekerja sama dengan KPAI, dokter dan juga psikolog. Sejauh ini tim dari pihak kepolisian masih melakukan pendalaman, namun sejauh ini sejak ledakan kemarin pada hari Jumat siang sejauh ini sudah ditemukan beberapa bukti yang juga bukti-buktinya ini masih dikumpulkan, dan bukti-bukti yang sejauh ini sudah dikumpulkan ada tulisan-tulisan dan juga ada serbuk yang diduga dicurigai sebagai salah satu bahan ledakan. Lalu tadi awak media kami sempat menanyakan bagaimana kondisi terduga pelaku, apakah masih dalam perawatan di rumah sakit atau tidak, dan Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan terduga pelaku sejauh ini ada 1 orang dan ia merupakan siswa di SMA Negeri 72 Jakarta dan saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, namun kondisinya sudah membaik. Tadi kami awak media juga sempat menanyakan apakah benar ledakan ini ada kaitannya dengan kasus pembulian di sekolah tersebut, namun dari pihak kepolisian masih mengatakan hal ini masih didalami dari pihak kepolisian dan juga dari pihak lainnya seperti KPAI dan juga pihak lainnya. Untuk sementara itu, Valeri. Ya, Nurul, artinya bisa dikonfirmasi bahwa terduga pelaku saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan ia merupakan siswa dan saat ini masih diisolasi ya, masih dalam perawatan intensif. Nurul, apakah ada informasi dari pihak rumah sakit kira-kira kapan pihak rumah sakit mengizinkan pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku? Mendapatkan pengaruh dari tayangan-tayangan yang dia saksikan. Ya pemirsa, kami mengalami kendala komunikasi dengan jurnalis Metro TV Nurul Zenita. Tadi di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih disampaikan oleh rekan Nurul Zenita bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah selesai melakukan konferensi pers, di mana dari hasil konferensi pers sementara akhirnya dikonfirmasi bahwa sejauh ini polisi sudah berhasil menemukan bahwa terdapat 1 terduga pelaku ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Terduga pelaku adalah siswa di SMAN 72 tersebut. Terkait dengan kondisi dari terduga pelaku saat ini sudah berangsur membaik, dan terduga pelaku masih diisolasi, belum diizinkan untuk bertemu dengan pihak lain. Terduga pelaku ini masih mendapatkan perawatan intensif, namun tentunya apabila sudah mendapatkan izin dari pihak rumah sakit, pastinya polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku untuk mengetahui secara lebih dalam apa yang menjadi motif terduga pelaku melakukan ledakan di SMAN 72 Jakarta. Secara paralel, polisi juga terus melakukan pendalaman dan juga penyisiran untuk mengetahui apakah ada keterlibatan pelaku lain atau potensi pelaku ledakan ini melibatkan lebih dari 1 orang atau tidak. Tidak hanya itu saja, polisi juga tengah mendalami apakah terduga pelaku ini terpapar oleh paham tertentu, kemudian apakah terpapar oleh konten atau hal lain yang sehubungan dengan alasan dibalik tindakannya. Karena pemirsa, kita ketahui bersama bahwa salah satu barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara, salah satunya adalah terdapat senjata laras panjang airsoft gun dan juga pistol revolver yang meskipun memang sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian merupakan senjata mainan, namun di atas senjata tersebut terdapat tulisan yang bertuliskan nama dari pelaku teror bom dunia, dan oleh karena itu memang pihak kepolisian sebagaimana tadi disampaikan oleh Kapolri
terus melakukan pendalaman apakah memang terduga pelaku terpapar oleh paham tertentu. Dan pemirsa, kita akan sama-sama terus melihat bagaimana perkembangan dari proses pendalaman dan juga penyidikan, siapa terduga pelaku dan juga apa motif di balik ledakan yang terjadi kemarin di SMAN 72 Jakarta. Demikian Breaking News Metro TV, pemirsa. Breaking News lainnya akan hadir di program-program mendatang. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Valerie Budianto pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.